Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi kami terkait tugas analisis isu kontemporer di instansi. Izin memperkenalkan diri, saya Eka Iswanda dan anggota kelompok lainnya, yaitu Pak Deohoshi Aditya, yang ketiga Pak Rifki Ruhyat, yang keempat Ibu Rostini, dan yang kelima Bapak Wahyudi. Poin pertama, identifikasi. Isu memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang sangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Isu kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu-isu strategis kontemporer pada ASN diantaranya pungli, korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, misalnya bekerja secara bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut kami pilih jadi 4 isu. Dan untuk isu pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Rifki. Kepada Bapak Rifki dipersilahkan. Baik, untuk isu yang pertama yang kami angkat adalah gagap teknologi dan tidak mau mengubah kebiasaan lama. Dari masih banyaknya pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten yang masih gagap teknologi alias gaptek, khususnya pada instansi X, di sisi lain transformasi digital yang terus berkembang demi mempercepat dan mempermudah pekerjaan setiap pegawai. Kecepatan yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan target akan membantu kita mendapatkan efisiensi, terutama dalam hal efisiensi waktu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak hanya sekedar selesai, namun juga akan menghemat tenaga pegawai itu sendiri untuk dapat mengerjakan tugas-tugas yang dibutuhkan lainnya yang harus diselesaikan. Tentu hal ini juga berdampak pada meningkatnya produktivitas di dalam pemerintah. Namun ketika dihadapkan dengan pegawai yang gagap teknologi juga tidak mau membiasakan diri dengan budaya penggunaan teknologi pada setiap aktivitasnya, maka akan menghambat pekerjaan pegawai dan bahkan pegawai lain akan menerima imbasnya dari akibat pelimpahan beban kerja. Kemudian isu yang kedua yang kami angkat ialah tidak disiplin waktu. Yang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dimaksudkan dalam rangka mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kedisiplinan PNS. Masih banyak ASN di instansi X yang tidak disiplin waktu, datang terlambat, dan pulang sebelum waktunya atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kemudian ketidakdisiplinan tersebut kemudian disiasati dengan cara memanipulasi alat absen fingerprint agar terbaca di sistem bahwa yang bersangkutan tetap datang dan pulang tepat pada waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hal kedisiplinan dan etika kerja, sehingga berdampak pada terhambatnya proses pelayanan terhadap masyarakat. Misalnya, masyarakat datang pagi, namun petugasnya belum datang, ataupun ketika datang siang, tetapi petugasnya sudah pulang, padahal masih di dalam jam pelayanan. Kemudian untuk isu selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rostini. Baik, untuk analisis isu kontemporer yang ketiga yaitu tidak adanya kemauan untuk mengembangkan kompetensi.
masih banyaknya pegawai ASN di instansi X yang tidak kompeten. Hal ini terbukti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, masih ada saja bahkan masih banyak di antara pegawai ASN melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada bawahan, misalkan kepada honorer, misalkan seperti ketika ada kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis atau pelatihan dan semacamnya, yang harus diikuti misalnya oleh salah satu ASN karena dianggap sesuai dengan tupoksinya, tetapi dilimpahkan kepada bawahannya yang dianggap lebih kompeten untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan penerapan perspektif Smart ASN seperti menugaskan ASN atau ASN lainnya atau honorer dalam pembuatan laporan dan key-keeping yang menggunakan aplikasi. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan Smart ASN yang ditetapkan, yang seharusnya kegiatan tersebut dapat diikuti dan dikerjakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi literatur dalam digital skill. Kemudian untuk isu kontemporer selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Deo. Isu kontemporer yang keempat yaitu pelanggaran terkait dengan kode etik ASN. Pelanggaran kode etik ASN terbagi menjadi beberapa masalah dalam instansi X. Yang pertama terkait dengan gratifikasi dalam pelayanan. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini sering sekali dilakukan di sekitar tempat kerja kita, terutama di lingkup kerja terdekat, dengan contoh menerima hadiah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan. Pelanggaran kode etik ASN yang kedua, yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak sebagaimana mestinya. ASN diberikan tanggung jawab, salah satunya melalui pengelolaan barang milik daerah. BMD merupakan alat penopang pekerjaan yang biasa kita gunakan, seperti kendaraan, komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya. Sebagai Smart ASN, tentunya kita memiliki tugas, yaitu menggunakan kekayaan dan BMD secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Namun, pada fakta di lapangan, masih terjadi penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi atau mungkin untuk kepentingan keluarganya. Lalu yang ketiga, ada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Program pemerintah berupa bantuan sosial merupakan bagian dari usaha guna menyejahterakan masyarakat. Selain itu, diberikan bansos untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya. Fungsi ini sejalan dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat untuk membantu keluarga produktif. Namun, pada fakta di lapangan, terdapat penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial, sehingga tidak tepat sasaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik analisis isu, yang selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Wahyudi. Kepadanya dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya, dari keempat isu di atas tadi, kami melakukan teknik analisis yang pertama adalah dengan teknik APKL, yaitu di mana kami memberi rentang penilaian 1 sampai 5, 5 artinya nilai tertinggi dan 1 artinya nilai terendah. Lalu kemudian kami membuat total nilainya dan kami membuat perangkatnya. Next. Nah, di mana di sini terlihat bahwa
digagap teknologi dan tidak mau mengubah kebiasaan lama, di sini terdapat di peringkat 3, lalu kemudian tidak disiplin waktu ada di peringkat 4, lalu kemudian yang berikutnya tidak adanya kemauan untuk mengembangkan kompetensi ada di peringkat 2, dan yang di peringkat pertama dengan nilai tertinggi yaitu 19 itu dugaan pelanggaran kode etik ASN. Artinya bahwa isu ini berdasarkan teknik analisis ini itu menjadi isu yang paling dominan. Sehingga kami selanjutnya akan mengangkat isu ini. Lalu kemudian setelah ini dianalisis, setelah ditemukan yang dominan, lalu kami menganalisis penyebab terjadinya isu tersebut. Berdasarkan analisis dan observasi lapangan yang telah kami lakukan, bahwa penyebabnya adalah yang pertama, yaitu kebutuhan pribadi dan keluarga. Lalu kemudian yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Lalu yang ketiga, sifat tamak atau rakus. Yang keempat, nilai moral dan kontrol diri yang lemah. Kemudian yang kelima, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Dan yang keenam, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dinormalisasi, sehingga seolah-olah tidak dianggap sebuah pelanggaran. Nah, lalu setelah itu kami juga melakukan analisis untuk melihat faktor penyebab mana yang paling dominan. Nah, dari keenam faktor tersebut, didapatkan bahwa yang paling dominan adalah terkait dengan nilai moral dan kontrol diri yang lemah, yaitu dengan total nilai 15. Dan yang paling rendah dengan ranking 6 itu adalah kebutuhan pribadi dan keluarga. Lalu yang berikutnya, nah lalu dampak apa yang mungkin terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan? Yaitu yang pertama, dapat menyebabkan kerugian negara. Lalu kemudian yang kedua, berkurangnya efektivitas pelayanan. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara adil. Lalu yang keempat, citra ASN menjadi negatif di mata masyarakat. Dan yang kelima, tidak tercapainya tujuan instansi. Nah, lalu dari berbagai masalah dan dampak tadi, berikutnya adalah rekomendasi yang akan disampaikan oleh Ibu Eka. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian. Setelah ditemukan penyebab serta dampak yang akan terjadi, maka kami membuat rekomendasi terkait penyelesaian isu tersebut berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama, rekomendasi yang pertama yaitu konsep fakta integritas agar diberikan pemahaman kepada setiap ASN, bukan sekedar formalitas. Yang kedua, adanya pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang dipertegas. Yang ketiga, gaya hidup sederhana menjadi hal mendasar bagi setiap ASN secara menyeluruh. Dan yang keempat, penerapan sosialisasi secara berkala kepada ASN mengenai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam analisis kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.